ruang cerita pendidikan, tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan refleksi tentang dunia pendidikan yang sering kali sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Saya Tiani. Seperti biasa, saya akan menemani kalian selama beberapa menit. Nah, teman-teman, pernah gak sih kalian ingat guru SD kalian? Guru yang ngajarin kita nulis huruf pertama, yang sabar banget walaupun kita salah terus, atau yang mungkin cuma dengan satu nasihat sederhana, tetapi kita ingat sampai sekarang. Dan tentu saja, saya nggak sendirian. Sudah hadir narasumber kita hari ini, yaitu Dinda. Halo Dinda. Halo Jenny, halo juga buat semua pendengar podcast Ruang Cerita Pendidikan. Senang banget bisa diajak ngobrol tentang topik ini, karena menurut saya topik ini yang dekat banget dengan kehidupan kita semua. Oke, baik Dinda. Sebelum kita jauh, aku mau mulai dari pertanyaan dasar dulu. Menurut Dinda, kenapa sih guru SD punya peran yang sangat penting dalam membentuk karakter anak? Menurut saya Tiani, karena SD itu adalah fase awal pembentukan kepribadian anak. Di usia SD, anak-anak masih sangat polos, mudah meniru, dan belum punya filter yang kuat. Apa yang mereka lihat dari gurunya, seperti cara berbicara, bersikap, menegur, bahkan cara tersenyum, itu bisa langsung terekam dalam ingatan mereka. Guru SD itu bukan cuma mengajar, tapi juga figur teladan. Anak seringkali lebih percaya apa yang dikatakan gurunya dibandingkan orang lain. Iya, benar banget. Bahkan kadang orang tua suka bilang, katanya guru nggak boleh begitu. Padahal itu cuma satu kalimat, tetapi efeknya besar. Bukan? Kalau kita bicara soal karakter, sebenarnya karakter apa saja sih yang biasanya mulai dibentuk sejak SD? Kalau bicara soal karakter banyak sekali kan. Misalnya, yang pertama kejujuran. Lewat hal sederhana seperti tidak berkesan ujian. Yang kedua disiplin, datang tepat waktu mengerjakan tugas. Yang ketiga tanggung jawab, seperti menjaga barang sendiri dan menyelesaikan tugas. Yang keempat sopan santun, seperti cara berbicara dengan guru dan teman. Dan yang kelima empati dan toleransi, seperti menghargai perbedaan sesama. Hal-hal ini mungkin terlihat kecil, tapi justru jadi fondasi karakter anak sampai dewasa nanti. Setuju banget. Kadang pelajaran matematika bisa dilupa, tetapi nilai kejujuran dan disiplin itu terus kebawa. Nah, menurut kamu, bagaimana sih cara guru SD membentuk karakter anak dalam kesehariannya? Yang paling utama itu keteladanan. Guru yang jujur, sabar, dan adil secara tidak langsung mengajarkan nilai-nilai itu ke muridnya. Selain itu, pembiasaan, misalnya berdoa sebelum belajar, pendekatan personal seperti memahami karakter tiap anak. Yang ketiga, memberi apresiasi, bukan cuma hukuman. Yang keempat, menegur dengan kasih, bukan dengan marah berlebihan. Anak-anak itu sensitif, jadi cara guru menegur bisa menentukan apakah anak merasa dibimbing atau justru merasa takut. Iya, kadang satu bentakan bisa diingat bertahun-tahun, tetapi satu pujian juga bisa bikin anak percaya diri seumur hidup. Kalau kita bandingkan dulu dengan sekarang, menurut kamu tantangan guru SD itu apa sih? Tantangannya itu makin kompleks. Sekarang
sudah terpapar HP dan media sosial, lebih kritis tapi juga lebih sensitif. Latar belakang keluarga sangat beragam. Guru SD sekarang bukan hanya mengajar saja Tiani, tapi juga menjadi pendengar, menjadi pembimbing emosi, dan kadang menjadi pengabdi orang tua di sekolah. Berat ya sebenarnya, akan tetapi seringkali peran ini kurang terlihat atau kurang dihargai. Menurut kamu, apa dampak jangka panjang dari peran guru SD terhadap kehidupan anak di masa yang akan datang? Dampaknya itu besar sekali ya. Anak yang sejak SD dibimbing dengan baik biasanya lebih percaya diri, punya empati tinggi, lebih bertanggung jawab, dan mudah beradaptasi di lingkungan sosial. Bahkan, banyak orang yang sukses bilang, guru SD saya adalah orang yang paling berpengaruh dalam hidup saya. Itu bukti bahwa pendidikan karakter itu gak kalah penting dari akademik. Sebelum kita tutup, saya mau minta pesan dari Dinda, pesan untuk guru SD dan juga orang tua. Pesan dari saya untuk guru SD, terima kasih sudah menjadi cahaya di awal perjalanan hidup anak-anak. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat, tapi apa yang Bapak Ibu tanamkan hari ini akan tumbuh di masa depan. Dan untuk para orang tua, mari kita dukung guru, bukan hanya menunggu. Pendidikan karakter akan berhasil kalau sekolah dan keluarga berjalan bersama. Terima kasih banyak Dinda atas sharing yang luar biasa hari ini. Semoga obrolan kita bisa membuka mata bahwa peran guru SD itu sangat besar dalam membentuk karakter anak. Buat teman-teman pendengar, jangan lupa hargai guru kalian, terutama guru SD yang pernah membimbing langkah pertama kalian. Saya Tiani pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Ruang Guru Inspiratif, tempat kita berbagi cerita, gagasan, dan pengalaman seputar dunia pendidikan. Saya Dinda, dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan realitas pendidikan saat ini, yaitu menjadi guru di SD di era digital. Era yang serba cepat, serba teknologi, dan penuh tantangan, terutama bagi guru sekolah dasar. Nah, sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang inspiratif. Halo Tiani, apa kabar? Halo Dinda. Halo juga sahabat semuanya. Puji Tuhan, kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Senang sekali bisa berbagi di sini. Tiani, kita mulai dari dasar dulu ya. Menurut Tiani, apa makna menjadi guru SD di era digital saat ini? Menurut saya, menjadi guru SD di era digital itu berarti siap beradaptasi dengan perubahan. Guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran. Namun, yang paling penting, guru tetap menjadi sosok teladan dalam sikap, karakter, dan nilai-nilai kehidupan bagi anak-anak. Jadi, meskipun teknologinya maju, peran guru tetap saja krusial ya. Sangat krusial. Teknologi tidak bisa menggantikan peran guru dalam membimbing, memahami emosi anak, dan menanamkan karakter. Kalau dibandingkan dengan dulu, perubahan apa yang paling terasa dalam proses pembelajaran di SD sekarang ini?
Perubahannya sangat signifikan. Dulu, pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru. Sekarang, pembelajaran dituntut lebih interaktif dan kreatif. Guru menggunakan video pembelajaran, animasi, kuis digital, bahkan pembelajaran berbasis proyek. Apakah perubahan ini berdampak positif bagi siswa SD? Ya, tentu saja. Jika digunakan dengan tepat, anak-anak jadi lebih antusias belajar. Tetapi, tentu tetap perlu pendampingan agar mereka tidak hanya fokus pada gadget, tapi juga pada pemahaman materi. Nah, kita masuk ke tantangan. Menurut Yani, tantangan terbesar guru SD saat ini itu apa? Menurut saya, tantangan terbesarnya adalah kesiapan guru dalam menghadapi teknologi. Tidak semua guru langsung bisa menguasai aplikasi atau media digital. Selain itu, ada tantangan menjaga fokus dan karakter anak di tengah arus informasi yang begitu bebas. Benar sekali, Yani. Anak-anak sekarang sangat cepat terpapar teknologi, kan? Ya, betul. Maka, guru harus berperan sebagai penyaring dan pembimbing, bukan hanya sebagai pengajar. Lalu, apa strategi yang bisa dilakukan guru SD agar tetap efektif dan relevan di era digital ini? Strategi yang pertama yaitu guru harus mau belajar sepanjang hayat. Tidak perlu takut salah saat mencoba teknologi baru. Yang kedua, teknologi digunakan sebagai alat bantu, bukan tujuan utama. Yang ketiga, pembelajaran tetap harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun. Berarti keseimbangan itu kuncinya, ya? Iya, seimbang antara teknologi dan sentuhan manusia. Di tengah era digital ini, bagaimana peran guru SD dalam membentuk karakter anak? Justru, peran guru semakin penting. Anak-anak perlu diarahkan agar bijak menggunakan teknologi. Guru bisa menanamkan nilai kejujuran, kerjasama, dan empati melalui pembelajaran dan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Guru bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik, ya? Betul sekali. Guru SD adalah fondasi karakter anak di masa depan. Sebagai penutup, apa harapan Yani untuk peran guru SD di era digital saat ini? Saya berharap guru SD tetap semangat, tidak minder dengan teknologi, dan terus berinovasi. Jadilah guru yang hangat, kreatif, dan inspiratif. Karena masa depan anak-anak ada di tangan kita. Luar biasa banget. Terima kasih banyak, Yani, atas waktu dan inspirasinya hari ini. Sobat Edukasi, itulah perbincangan kita tentang menjadi guru SD di era digital ini. Sobat Edukasi, itulah perbincangan kita tentang menjadi guru SD di era digital ini, dari tantangan menuju inovasi. Semoga podcast ini bisa memberi motivasi dan semangat baru bagi para pendidik, khususnya guru sekolah dasar. Saya Dinda, pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.